ini apaan sih nih? Awalnya lama-lama kayak ada angin kencang banget. Hembusan angin, Om. Hembusan angin. Hembusan. Pertama-tama hembusan angin kencang banget. Padahal mah nggak ada angin. Awalnya kayak gini nih, sunyi banget. Tapi kayak vakum gimana sih kalau kayak disedot? Oh, kayak kesedot gitu. Iya. Angin-angin itu kayak angin sedot. Ini apaan sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Guratan Misteri. Malam ini kita akan bercerita kembali soal pengalaman dua orang pendaki gunung yang beberapa hari yang lalu telah melakukan petualangannya di Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Seperti apa sih petualangan mereka di Gunung Putri? Kabarnya mereka mendapatkan pengalaman-pengalaman misteri yang cukup membuat bulu kuduk bergidik. Seperti apa nanti? Kita akan mengundang dua narasumber yaitu Kiki dan Sami Aji ngobrol bersama Guratan Misteri. Yuk kita ke sana. Ngobrol dulu udah, Pak. Oke Sobat Guratan Misteri, ini Kiki dan ini Sami Haji yang punya pengalaman. Kabarnya ada sesuatu yang aneh ketika mereka melakukan petualangan di Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Seperti apa sih cerita yang konon katanya membuat bulu kuduk bergidik ini? Mari kita berbincang dengan Kiki dan Sami Haji. Ki, bisa ceritaan sedikit Ki, awal mula kenapa memilih Gunung Putri saat itu? Waktu itu sih itu Om, jatuhnya kita emang udah ada niatan buat ngecamp di situ. Waktu itu posisinya itu kita bertiga. Oh, bertiga. Bertiga, iya. Saya, Aji sama bos saya itu bertiga. Itu kita ada kendala macet di jalan, itu kita nyampe lokasinya itu jam bermalam ya? Jam 8. Jam 8-an Om. Iya, jam 8-an, nyampe sana jam 8. Dari pos bawah sih ke area camping ground Gunung Putri itu nggak memakan waktu yang lama sih Om, ya cuman kurang lebih 15 menit, 20 menit, 15 menit ya. Ya, 20 menit. Iya 20 menitan lah. Iya itu 20 menitan dari pos base camp itu kita jalan itu sekitar 20 menitan. Saya bertiga sama Aji bos saya. Nah itu pukul 8 sampainya, dan di situ ya biasa kita sampai nyari titik lokasi dulu nih, buka tenda di mana nih Om gitu, buka tenda di mana. Nah kebetulan waktu itu saya lagi duduk aja sih, lagi duduk ngerokok. Nah yang nyari tempat yang pas buat ngecamp itu bos sama si Haji. Yes, Nah itu berdua, dia Haji mutusin buat di mananya, ya udah mereka nyari tempat yang pas lah, yang nyaman ibarat katanya Om. Nah dari situ ya kita diriin tenda Om. Iya. Diriin tenda lalu ya kita ngobrol-ngobrol biasa sih Om, jatuhnya di situ ngobrol-ngobrol biasa. Nah itu sekitar pukul berapa ya, pukul 10 ya kalau nggak salah. Jam 10 itu kita makan-makan tuh di Iya, situ. makan-makan, bakar-bakar. Iya. Nah tapi di situ ada hal-hal yang nggak kasat mata sih Om jatuhnya. Jadi itu saya ngelihat di situ ada banyak sih itu mata-mata Om, mata merah. Di mana letaknya tuh? Nah itu kan jatuhnya kita ngecamp di tengah-tengahnya pohon gede, kiri kanan pohon gede Om, kiri kanan pohon gede.
Nah itu di situ kita di tengah-tengahnya jadi tenda. Nah ya kan, nah itu kita menghadap ya namanya apa namanya kayak di tengah-tengah lembah gitu ya Ji, ya di tengah-tengah lembah apa pohon rimbun itu kita ibarat kita di tengah-tengah camping ground itu. Nah itu depan ya kayak lembah-lembah gitu lah Om. Nah itu di semak-semak begitu itu si Haji mungkin juga ngeliat Om. Nah itu emang ada mata yang pertama saya lihat. Mata atau sinar? Mata Om. Mata. Mata. Berapa banyak matanya tuh? Nah ini kan posisi saya misalkan nih, ini saya di apa namanya di depan tenda persis nih. Ini kan saya duduk depan tenda persis, si Haji samping saya sebelah sini. Nah itu adanya yang saya lihat ya Om ya, itu ada di sebelah kanan. Yang paling sering nongolin sih di sebelah kanan. Itu di sebelah kanan, dan ada di depan, ada juga ya pokoknya yang paling jelas itu memang ada di sebelah kanan saya. Ibarat kata depannya Haji kan soalnya ngajak ngadepnya ngajak sini. Itu depannya Haji. Jaraknya berapa meter tuh antara mata dengan kalian? Kurang lebih 5 meter ya Haji. 5 meter. Iya. 5 meter, oh deket ya? Iya, kurang lebih 5 meter itu Om. Nah, Berbentuk? Atau hanya mata atau ada bentuk? Mata aja. Hanya mata aja? Iya, matanya kayak sinar apa gitu, pokoknya merah gitu matanya. Matanya merah. Binatang atau? bukan Om. Bukan kayak binatang atau gimana. Kita juga nggak tahu ya namanya di dalam hutan itu kira binatang atau apa. Pokoknya kayak ada ngeliatin mata itu merah nyala terang buat kalau ini mah kalau diliatin lagi kurang hilang kayak kedip hilang gitu. Iya. Kalau kita kedip hilang, kalau kita tegesin dia malah ini matanya itu. Berapa lama tuh ngelihat mata itu? Itu hitungan Setiap saat detik. sih, setiap saat. Iya hitungan detik sekitar 5 detik terhilang. Terhilang, nongol lagi. Pokoknya ya gitu. Timbul lagi, ada lagi. Ya itu yang paling jelas itu ada di sebelah kanan Om. Sebelah kanan saya itu depannya Haji kan ya. Nah itu di sekitar jam 11-an ya. Dia jam 11 itu wallahualam ya. Saya merasa apa namanya di belakang saya itu kayak ada lorong Om. Rasanya begitu. Saya sih jujur ya, apa dari diri saya sendiri, saya nggak bisa ngelihat jelas. Saya ibarat katanya nih penglihatan saya gini, kalau untuk hal-hal seperti itu nggak seperti saya ngelihat manusia yang jelas gitu. Itu hanya berbayang aja, berbayang sama suara. Nah, tapi kepekaan batin saya itu kayak kuat gitu Om. Nah jadi sewaktu itu sekitar jam 11 itu saya ngerasa apa namanya kayak di lorong, kayak ada lorong gitu Om. Jadi ini kan camping ground Om. Nih maksudnya tempat kita ngecamp di tenda. Nah ini samping sebelah sini nggak jauh bangsa 10 meter ya Ji. 10 meter itu ada apa namanya ada WC, toilet umum. Terus di situ lagi toilet umum yang nggak kepake tuh di belakangnya lagi, belakang tenda kita tuh ada di situ. Nah iya titik lorongnya sih saya rasa di situ. Memang di situ sih Om. Kamar mandi kan ada kamar mandinya ada 2, yang satu yang udah rusak tuh udah kumuh banget. Yang satu lagi masih bisa dipakai buat buang air kecil di situ. Pokoknya daerah situ itu emang pas kita kontrol, pas kita datang juga cek itu tempatnya emang di titik situ emang agak serem tuh. Kita ya udah kita cuekin aja, kita manusia biasa, kira mah kamar mandi nggak kepake ya udah gitu. Niat kita kan cuma liburan Om. Iya. Refreshing. Nah, kalau tadi kan sempat seperti lorong ya. Kalau Kiki kan hanya bisa merasakan bahwa di situ seperti ada lorong ya. Nah, kalau Sami Haji sendiri ngerasakan yang lebih nggak? Ya, apakah itu lorong atau sebenarnya apa sih sebenarnya? Kalau menurut saya ya, kalau itu alam ya, namanya dunia antara dunia gaib sama dunia nyata kan itu nggak bisa ditebak ya, nggak bisa ditebak ya Om ya. Yang hanya yang bisa tebak kan yang punya, mohon maaf nih,
yang kayak indigo atau apa. Emang kita, alhamdulillah saya diberi kelebihan sama Allah, bisa ngerasain yang ada di sekeliling kita, apa maupun gaib ataupun tidak. Saya juga kan masih pas pertama saya itu pertama kali diajak untuk camp. Memang posisi saya juga pas pertama kali masuk awalnya udah beda, hawa panas, pengap. Masuk pertama kali kita masuk camp di situ ya, kita emang ngecek kita buat hiburan bertiga di situ. Terus pas kicking emang ada ngerasain ada rorong. Saya juga kan masih, ini apaan sih nih? Awalnya lama-lama kayak ada angin kencang banget. Hembusan angin om. Hembusan angin. Hembusan. Pertama-tama hembusan angin kencang banget. Padahal mah nggak ada angin. Awalnya kayak gini nih, sunyi banget. Tapi kayak vakum gimana sih kalau kayak disedot? Kayak kesedot gitu. Iya. Angin-angin itu kayak angin sedot. Ini apaan sih? Disitulah kayak saya bertanya-tanya tuh sama dalam diri saya, ini apa ya? Maksudnya apa ya ini? Portal kali ya itu ya, semacam portal kali ya, portal antara manusia dan alam gaib kali ya. Saya juga kurang tahu dah kalau kayak gitu-gituan ya. Namanya juga kalau portal itu antara kita alam gaib, kita nggak percaya takut musyrik atau gimana. Kita ini bilang angin atau apa. Saya tanya, Ki, ngerasain nggak Ki ada rorong atau apa gitu? Ternyata sama satu pikiran sama saya. Iya Ji, di situ ada kayak ada tarikan angin kencang banget. Emang bener Ki, si bapak mah nggak ngerasain. Yang bapak satu ini gak pernah peka antara alam ini ada alam gaib atau tidak tuh. Dia mau orangnya masa bodoh, masa ada setan. Mana sih kita mah yang ngeliat, ya udah dia malah nyariin rorongnya di mana, nyamperin. Kadang-kadang saya juga bingung tuh yang cuma satu itu. Mau setan takut kali ya sama bosnya ya? Iya om. Saya juga nggak tahu. Nah, setelah merasakan seperti hawa menyedot seperti vakum ya, model kayak vakum ketarik gitu ya. Iya. Nah, Kiki sendiri seperti apa tuh? Oh iya tuh, Itu dia pas nih. di saat saya ngerasa ada lorong seperti itu om. Nah jadi ini kontak batin lagi ya. Itu saya dan dengar dengan pendengaran saya sendiri itu saya dengar kayak sosok, bukan gimana ya, itu cewek suaranya minta tolong om. Tolong saya begitu om. Oh ya, kabarnya beberapa waktu yang lalu ada informasi di Gunung Putri itu sempat seorang perempuan mendaki gunung yang hilang di dekat Gunung Putri ya. Iya, Dan di camping ground itu sepertinya ya. Itu kata Allah, penduduk situ itu. ya kata penduduk situ memang terjadi gitu ya. Iya. Nah, wallahu alam apakah yang teriak itu sosok yang hilang itu apa tidak, tapi Kiki merasakan ada yang berteriak Iya. minta tolong ya, Minta tolong, seorang perempuan. Seorang perempuan. Nah, cuman ya itu dia yang namanya kita di situ apa namanya ya, takut terjadi apa-apa ya om ya. Apalagi masalah lorong itu kan ibarat katanya Dimensi lain. dimensi lain. Ya ibarat katanya kita nyari amannya aja ya om ya. Jadi di saat saya merasa seperti itu dan saya mendengar suara cewek minta tolong itu ya itu sih saya cuman hiraukan aja om, takutnya ya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi om, intinya sih begitu om. Nah tapi itu kan posisi kita memang lagi itu ya, pas selesai makan itu kita break, kita ngobrol-ngobrol. Nah dari situ memang posisinya lagi apa, gerhana bulan apa namanya, Lagi ada bulan. Oh, ini ya. Terangnya bulan. terangnya bulan tuh. Purnama ya, purnama. Bulan purnama. Bukan purnama sih, emang bulannya lagi Lagi ini bulat lah ya. lagi bulat.
itu di sekeliling kita itu apa namanya ya Terang lah. agak terang lah. Terang. Karena bulannya itu mencolok banget om. Iya. Purnamanya itu mencolok banget. Nah tapi di situ saya lihat ya dengan jarak pandangan ya kurang lebih 15 meter ya, itu ini di depan saya ya saya sih bukan ngerasa ya, memang saya ngeliat juga jelas itu depan saya ada sosok tinggi, dia hitam ya mungkin ya walau ya mungkin gundurwo atau apa gitu semacamnya, itu di depan dan itu ada di sebelah di kiri saya dan ada di kiri saya ini dua. Nah ini yang yang paling nampaknya jelas itu jadi ada di depan sini, depan banget apa namanya itu tenda kita sama yang di balik pohon om, itu paling jelas dua ini, itu paling jelas itu sama bentuk mereka sama, tinggi besar. Nah ini kalau yang sebelah sini ya kurang auranya mungkin kurang itu ya kurang kuat. Cuman yang saya lihat di sini auranya kuat, yang benar-benar nampak yang jelas itu ada di depan saya sama yang di belakang pohon gede. Ya mungkin dia mau ngumpet seperti apa juga karena apa badannya gede itu ya tetap kelihatan om, itu ada di bener-bener dia apa kehalangan itu pohon gede itu yang paling jelas itu yang di depan sama yang belakang pohon itu. Itu setelah atau masih merasakan yang disebut apa namanya itu lorong itu ya? Nah, itu dari situ sih kayaknya udah mulai itu ya udah mulai. Jadi makhluk itu ada saat terjadi lorong itu atau gimana? Kalau lorong itu kan kalau jam-jam tertentu aja tuh dia buka. Misalnya waktu-waktu tertentu aja. Misalnya kayak dari jam 10 pas kita itu masih ada tapi kecil. Pertama kecil, dari situ udah gak ada tuh. Terus dari situ kan si Kiki emang lihat tuh tadi yang sosok-sosok yang gede itu di sekelilingnya emang ada. Terus di sekitar kita mau jam 12 pengen jam 12 tank itu lorongnya luar biasa gede. Karanya udah kayak gini nih, kayak macan lagi begitu kayak nangkap. Lorongnya itu bener kuat. Sampai aja itu ngeliat Itu bentuk lorongnya. Iya. Nah, Percis banget. Saya ngeliat Lorong kayak gua gitu. Iya. Atau gimana? Iya. Kayak gua gitu. Terus dan kejadiannya itu teman saya yang ini. nah jadi gini om. Oh iya, gimana? Saya potong dulu. Nah pas kejadian Aji ini ibarat katanya kepekaan dia lebih kuat ya di saat itu ya. Nah itu dia. Saya sempat ada apa namanya? Ketarik. Bukan ketarik om, apa namanya? Nggak percaya om, sebab kalau ibarat katanya ada interaksi, maksudnya gesekan gaib atau ada hal-hal makhluk-makhluk di sekitar saya, di sekeliling saya itu saya merasakan mual om. Benar, saya merasakan mual itu di bagian sini. Nah itu ketika pas Aji apa namanya dalam keadaan panik seperti itu, saya mohon maaf ya mungkin ini karena pengaruh ya gesekan gaib juga kali ya, apa mungkin auranya lebih kuat atau ibarat katanya ini permainan dari mereka, itu dia. Jadi ibarat katanya saya kayak ketutup gitu om, nggak ngerasa apapun, nggak ngerasa hal-hal aneh. Iya. Jadi di saat Aji panik ini jujur saya dalam diri saya, si Aji lebay banget. Iya, si Aji lebay banget. Padahal gue ibarat katanya nggak ngerasa apa-apa, nggak ngerasa badan mual, ibarat katanya nggak ada hal-hal yang aneh-aneh lah dalam diri saya om. Nah dari situ seketika Aji panik, Aji menyuruh kita masuk ke dalam tenda. Iya. Abis itu emang dari bulan terang langsung gelap. Nah itu kan Langsung gelap? Langsung gelap. Bener-bener gelap. Terus turunlah gerimis. Hujan. Tiba-tiba hujan. Terus dari situlah angin kencang banget dari belakang. Langsung pada di dalam tenda itu diam, kita bertiga kayak segitiga, bentuk segitiga. Disitulah kita istighfar terus. Tiba-tiba teman saya nih Kiki udah kayak
rasanya pengen ditarik, dipegangin semua. Udah di situ emang saya panik atau apa, tarik itu gak ada yang kuat, sampai inian itu kelempar tenda. Tendanya kelempar. Nah, Iya. Nah, Ki pas ditarik gimana Ki rasanya Ki? itu dia. Saya intinya di situ posisi saya nggak ngerasa apa-apa om, nggak ngerasa apa-apa. Tapi nggak terasa ketarik gitu? Nggak sadar, intinya nggak sadar. Jadi di saat Tarikannya kenceng banget itu. Aji panik itu, di saat Aji panik Aji nyuruh kita ke dalam. Nah itu posisinya kan Aji sebelah kanan saya di sebelah kirinya Aji, Bapak Tengah. bos di depan, di depan tuh. Itu ya emang bentuk segitiga. Jadi saya cuman posisi di situ saya udah nggak sadar, intinya saya nggak sadar, cuman saya diceritain di saat saya sadar. Jadi kejadiannya seperti ini om, kata bos saya. Di saat saya Ketarik. duduk itu, di saat saya duduk itu saya diceritain sama bos saya tuh dipegang sama mereka berdua, itu nggak kuat, nggak ada yang kuat, itu nggak ada yang kuat. Ya mungkin karena efek dari aura gaib itu kuat kayak kali ya, ibarat kata energinya kuat, itu sampai mereka itu sampai ke pental, saya aja katanya ke pental ya udah. Ketika di saat saya sadar itu, saya posisi sadar itu, saya ingat banget itu bapak lagi piting saya, jadi leher saya itu di piting sama bahu lengan bapak. Di situ saya sadar, ya udah sih om. Di saat saya sadar itu saya cuman ngerasa gimana ya, posisi saya ngantuk. Saya bilang, Pak tidur enak nih. Iya, tapi entah kenapa itu saya posisi itu ngantuk banget om. Iya, rasanya awalnya ngantuk banget. Ya itu dia, ya mungkin karena gesekan itu juga. Sebelumnya kan saya sama Aji sempat ada gate, maksudnya selek gitu ya. Lah si Aji lebay banget, dalam hati saya ngomong gitu. Ibarat katanya saya kalau misalnya ada gesekan gaib gitu ngerasa mual om, mual enak gitu. Sedangkan saya di saat itu ya nggak ngerasa apa-apa, biasa aja kayak orang kayak beginilah. Itu ya saya herannya sama Aji, suruh kita dengan raut muka paniknya segera masuk ke tenda. Dan di saat saya posisi sadar yang pas saya ketarik itu, ya awal saya cuma ngantuk doang sih om. Ya udah dari situ saya tidur. Ya kata mereka sih, kata si Aji, si Kiki, kayaknya ada yang ngejaga nih. Ya, dia tenang banget tidurnya om. Saya pokoknya tidur itu benar-benar lelap om. Saya nggak mimpi apa-apa. Ibarat katanya itu saya bangun-bangun posisinya pagi, si Aji udah gelar nesting, masak kopi, Indomie buat sarapan. Itu misalnya yang menarik itu kayak itu sebenarnya lorong itu ya, Ji ya? Kemungkinan iya sih. Ya emang waktu itu emang posisinya energi pas datang langsung gelap, langsung bener-bener energinya itu kencang. Jam 12 teng itu udah energinya bener-bener kencang di situ. Apapun itu udah kayak angin dari belakang itu kencang banget. Kita emang kalau kita di luar tuh, kalau kita di luar ceritanya beda lagi. Kalau kita di luar, kalau kita masih di luar tenda bertiga bisa mencar. Emang kita saya panik waktu itu. Ya udah kita harus masuk ke tenda. Emang waktu itu emang langsung gelap, benar-benar gelap. Kita penerangan aja masih pakai lampu flash HP. Emang senternya itu di dalam ini tenda. Tiba-tiba itu udah langsung gelap, udah gelap banget, udah kayak mati lampu lah di satu ruangan.
di situ tuh. Terus kita masuk dalam tenda nyari senter, terangin lah pakai senter di dalam. Kalau bener-bener tuh kejadian itu pasti Kiki ditarik, kayak berasa langsung ditarik itu, emang berasa banget, emang sampai tenda itu sampai pengen rubuh, sampai itunya lepas pasaknya. Itu emang bener-bener energi waktu itu emang kencang banget energinya. Nah, selain adanya lorong itu, Aji ngeliat apa lagi tuh? Fenomena apa lagi? Kalau potong ini kan taplak kaki orang jalan, dep dep dep, bunyi. Setiap pengen tidur pasti bunyi dep dep. Itu sekitar jam 2 bunyi kayak orang lagi jalan, tapi suaranya gede, tapakannya dep dep dep. Terus kan di situ saya 3, si Kiki emang posisi itu udah tidur duluan, tinggal saya nih sama si bapak berdua. Terus di hadapan saya itu kaki cuman kaki doang, kaki. Tapi si bapak nggak ngerasain, Pak. Di depan ada yang ngeliatin kita nih, Pak. Coba bapak di mana, Ji? Dilihat, kagak ada, Ji. Masih itu depan bapak gede banget. Kayak mana sih sampai begitu? Itu di depan, kata si bapak. Ini mah lu mah ini apa sih? Alu lu mah, Ji. Ya udahlah. Ya udah tidur yuk. Ya udah tuh tidur. Pas tidur kan tuh bapak tidur. Suara kaki lagi dep dep. Terus tiba-tiba emang kayak itu tuh buat lingkaran, langsung kayak ditengokin, kayak fan diambil gitu dari atas. Kayak gitu tuh, tinggal nih, pada gede, pada mau ngapain ini gede-gede semua. Udah emang rasa itu kan tidur langsung ke diketek si bapak tuh, langsung ke dalam. Aji, lu apa sih? Mana, Pak? Ada ini yang gede. Mana di luar kagak ada. Gitu kata si bapak, emang rasa pedenya. Ya udah lu tidur aja udah. Mungkin kecapean, ya udah tidur tuh. Tidur nggak bisa tidur kayak tidur ayam. Masih bunyi, ada lagi bunyi kaki ini. Terus Pak, saya panggil lagi tuh si bapak, Pak. Ada yang gini, Pak. Ada yang liatin kita nih, Pak. Masih, Ji, kagak ada. Ya udah tidur. Sampai jam 3 tuh. Ya udah tidur tuh. Lama-lama tidur tuh jam 3. Pas jam 3 itu tiba-tiba kaki saya yang tarik sama si bapak. Pak, tolong, Pak. Langsung apa sih, Ji? Kaki saya ini, Pak. Langsung saya kayak ke bawah gitu, lagi tidur kan, lagi posisinya saya di tengah, Iki di sebelah kanan saya, bapak dekat pintu, saya di tengah-tengah. Terus kan tidur belakang itu, tiba-tiba saya maju sendiri tuh sampai nendang tenda. Pak, tolong, Pak, saya ketarik, Pak. Apa sih, Ji? Lu aja lu. Ini, Pak, tuh Kak, berasa banget. Masih, Ji, udah pegangnya bener-bener kayak ditarik tuh. Bener-bener kaki kiri berasa banget, langsung kram, sakit banget. Posisinya udah kayak tenda ke situ tuh kan, saya tidur gitu tuh, tarik sampai situ. Pokoknya 3 cm, pokoknya 10 cm lah tarik ya. Langsung tiba-tiba langsung kram kaki, langsung kram, sakit banget itu kramnya, kagak bisa ditekuk, gak bisa apa. Ya udah lu lurusin aja dulu ya sama si bapak, yuk ditenangin itu. Ya udah tuh sampai kejadian tuh, dari situ tuh langsung tidur pules sampai subuh tuh, tidur pules, terus bangun lagi jam 6 gitu. Iya. Habis itu nggak ada kejadian apa lagi ya? Kagak ada. Tiba-tiba pas saya bangun lihat
sekitar kelilingnya ternyata itu jurang. Di situnya belakangnya itu ada rumah kosong lagi, ada rumah kosong. Terus di situnya emang ada apa, kamar mandi udah tua banget, udah rusak banget atau apa itu. Baru ngeliat cek lingkup area di situ. Padahal pertama itu kan datang bener-bener kagak bisa ngeliat di sekitar, cuman lihat nyari posisi tenda tuh, di mana nih tenda yang enak buat ini, buat ngecamp, buat pas ininya. Dan ngecamp di pas yang di antara pohon gede tengah-tengahnya di situ. Oke, menarik Sobat Guratan Misteri, cerita dari kawan Kiki dan kawan Sami Aji di Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Banyak pengalaman misteri yang dialaminya, berniat camping untuk refreshing, malah merasakan hal-hal mistis yang sempat membuat mereka hampir celaka dengan adanya fenomena yang katanya itu seperti lorong atau mungkin kita sebut dengan portal dimensi lain, yang mungkin beberapa peristiwa sebelumnya konon kabarnya kalau seorang perempuan pendaki gunung di daerah situ sempat hilang dan dicari oleh warga setempat tidak ditemukan. Apakah perempuan tersebut masuk ke dalam dimensi lain? Allahu alam. Tapi dari cerita mereka, seperti Kiki, mereka mengalami sesuatu yang menarik dirinya seperti vakum. Kalau tidak dipegang, mungkin terjadi sesuatu pada Kiki. Dan juga terhadap Sami Aji yang saat tidur ketarik kakinya. Namun semua itu berkat perlindungan Allah Subhanahu wa taala, mereka akhirnya aman dan dalam keadaan sehat kembali ke Jakarta, dan mereka kembali beraktivitas dan menceritakan sharing pengalaman misteri mereka di Gunung Putri. Semua hal misteri, mistis dimanapun terjadi, dan itu tidak bisa kita pungkiri, hal-hal gaib pasti ada. Namun yang perlu kita camkan adalah bagaimana kita menghormati, menghargai tempat tersebut, agar kita dengan dunia lain saling menghormati dan tidak saling mengganggu satu sama lain. Terima kasih Kiki dan terima kasih Sami Aji untuk ceritanya. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.